Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Delegasi dari pemerintah daerah otonom Uighur Xinjiang, Tiongkok, mengadakan pertemuan dengan pengurus Indonesia-China Business Council atau ICBC di Plaza Maspion, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bisnis dan menggali peluang pasar di Indonesia. Delegasi Xinjiang yang terdiri dari 17 orang mempresentasikan produk-produk unggulan mereka. Xinjiang dikenal sebagai penghasil utama produk pertanian seperti kapas, gandum dan buah-buahan, serta komoditas lainnya. Iklim dan keahlian pengelolaan pertanian di wilayah ini dapat menjadi peluang kerjasama dengan Indonesia di sektor agribisnis. Selain itu, Xinjiang memiliki tradisi panjang dalam pengobatan Tiongkok dengan berbagai produk obat herbal yang banyak diminati di pasar internasional. Indonesia, dengan populasi besar dan tradisi pengobatan kaya, menjadi pasar potensial untuk produk ini. Xinjiang juga menghasilkan bahan berkualitas tinggi untuk industri aparel. Kerjasama dalam produksi tekstil dan distribusi pakaian jadi peluang menarik untuk dikembangkan dengan Indonesia. Pada kesempatan ini, 3 nota kesepahaman ditandatangani antara ICBC dan berbagai organisasi Xinjiang, yakni Xinjiang Uyghur Autonomous Region of Foreign Economic and Trade Association, Urumqi Chamber of Commerce of New Generation, dan China Council for the Promotion of International Trade Urumqi Committee. Wakil Ketua Harian ICBC Hasan Kosasiko menyebut baik minat delegasi Xinjiang untuk memindahkan sebagian operasional bisnis ke Indonesia. Menurutnya, Indonesia menjadi pilihan strategis karena biaya produksi yang lebih rendah dan akses pasar yang lebih besar setelah ada hambatan tarif perdagangan di negara lain seperti Amerika Serikat. Namun Hasan menekankan pentingnya pemerintah Indonesia menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka dengan menyederhanakan regulasi agar lebih menarik bagi investor asing. Jadi investor dari China makin banyak ke Indonesia. Kenapa? Mereka itu sudah istilahnya tuh padat karya, sudah nggak sesuai lagi. Jadi supply chain industri mereka sudah betul-betul luar biasa efisien dan sangat itu mantap. Jadi kalau kita Indonesia juga mengharapkan mereka. Jadi kalau termasuk sekarang supply produk-produk jadi ke Amerika itu pasti diganjal. Melalui mereka ke Meksiko pun sudah siap Amerika akan menaikkan kenaikannya itu import duty tambah 25%. Dari Kanada juga, dari Vietnam juga. Kenapa? Mereka tahu tuh banyak itu istilahnya tuh relokasi supply chain-nya tuh bukan barang sengaja jadi, barang jadi. Cuma ganti label segalanya udah pindah ke Amerika. Amerika nggak mau. Indonesia lah yang maksudnya itu masih memenuhi itu tenaga kerja yang cukup. Yang penting maka pemerintah kita harus betul-betul terbuka. Ya, dari kementerian tuh jangan terlalu banyak peraturan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kasih aja selama you bisa ekspor. Kenapa sih? Jadi kalau ini band itu band ya, jadi akhirnya mata industri kita nggak jalan-jalan gitu aja. Jadi saya melihat ini kalimat mengharapkan pemerintah Pak Prabowo betul-betul terbuka. Jadi istilahnya tuh yang mendarat itu jangan terlalu banyak peraturan, digampang semua, tetapi mana import re-export dikasih kemudahan, tapi aturan mainnya dikunci supaya nggak macam-macam gitu loh, nggak manipulasi, itu aja. Tim Eljon Media melaporkan.